Oke teman-teman, masih setia di channelnya Noni Bonce ya. Dan hari ini mau ngapain? Hari ini suasananya masih diselimutin mendung. Jadi mulai pertengahan November sampai sekarang ini tempat saya ya mendung selalu. Dan ini udah 2 minggu ini, udah 2 minggu ini pagi sore hujan terus teman-teman. Jadi suasananya ya mendung-mendung gini. Dan sedikit info dari saya bakal saya bagi buat teman-teman semuanya ya. Dan gak lupa untuk subscribe, pantengin terus bakal ada apa. Hai, masih tetap di channelnya Noni Bonce. Oke, buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yuk kita hari ini mau ngapain? Yuk kita ke kolam. Bos, berantakan banget ini teman-teman. Kebetulan berantakan ya. Oke teman-teman, hari ini tuh kita pantau tipis burayak koki saya ya tuh. Nah ini teman-teman burayak saya. Udah mulai mendekat. Ini usianya udah masuk 3 bulan lebih beberapa hari ya. Dan ini gedenya nggak rata teman-teman ya. Saya infoin ya. Ini gedenya nggak rata teman-teman. Masih ada yang kecil banget, ada yang udah gede. Yang gede itu lumayan, sejempol saya, gede lagi dikit. Tuh yang gede ini. Ini gede. Nih, tuh. Ini lumayan sih, ada sekitar 40-an ekor. Dan usia segini sih dia boleh dibilang udah asik ya. Asik kalau kita kasih makan pelet ya. Ini udah makan pelet teman-teman. Dan ya udah sejak usia 1 bulan ya. 1 bulan ini udah saya kasih pelet memprem ya. Nanti teman-teman kalau mau cek di Alsa banyak, atau mau ke lapak saya juga ada ya. Dan saya udah pakai juga ini untuk burayak saya. Sebenarnya sih emang bagus pakan hidup ya, seperti kutu air, terus cacing sutra. Cuma cacing sutra di area Cepu sendiri saya susah dapat itu. Kemarin sempat dapat 2 kali ya, beli 2 kali terus habis itu udah nggak dapat lagi teman-teman. Jadi ya mau nggak mau saya ngandelinnya pelet teman-teman. Jadi mixnya ya pelet. Dan ini sebagian udah mulai pecah warna teman-teman tuh ya. Tuh, sebagian udah pecah warna. Dan ini juga airnya kalau saya kuras itu saya buang sekitar 75% teman-teman. Dan antisipasi saya masuk musim hujan ya. Kebetulan ini tempat saya kan seperti yang saya info tadi, diberi suasana hujan terus. Jadi kemarin sempat suhu airnya ini dingin banget teman-teman. Dan ada beberapa ekor yang kena wet spot ya. Terus saya karantina, saya kasih methylene blue, saya pisahin. Ada sekitar 2 ekor lah kalau nggak salah, atau 3 ekor itu nggak selamat, mati teman-teman. Dan sedikit solusi dari saya, yaitu tadi saya kuras airnya, saya ganti air baru. Jadi saya suka ngecek airnya gini, kalau saya rasa dingin dan ikan makannya nggak lahap, airnya saya buang, saya ganti air baru. Itu tips saya. Dan saya nggak pakai heater, ini tanpa heater teman-teman. Nah tanpa heater saya aerasi pakai 2 batu gelembung ya ini. Karena kebetulan aerator saya ini 2 lubang, jadi saya cemplungin aja semuanya. Jadi bayangan saya, pendapat saya, asumsi saya, sopo itu kebutuhan oksigennya terpenuhi. Dan untuk cemilannya sendiri ini bisa dapat dari lumut-lumut yang nempel di tepian ini ya, di tepian bok kulkas ini. Dan untuk teman-teman mungkin bisa ngasih masukan untuk saya, monggo ditulis di kolom komentar ya. Wis sampai belibet. Untuk saya sih ketika musim hujan gini, saya paling cuma ngandelin ganti air aja sih, solusi saya ketika suhu airnya dingin banget ya. Itu yang saya lakuin ke
kolam saya. Dan alhamdulillah sih ikannya pada oke-oke ya tuh. Nah, ini udah mulai pecah warna, meskipun sebagian masih ada yang putih dan masih ada yang hitam ya. Dan ini udah ada yang merah-merah. Tuh, yang gede coba bentar saya ambil. Nih yang gede segini teman-teman tuh. Nah, udah gede banget ini, lumayan ya. Udah kelihatan gembulnya teman-teman tuh. Udah kelihatan endutnya tuh. Nah, ngerawat burayak emang susah. Kalau saya bilang susah, karena saya sendiri bukan ahli di dunia perkokian ya. Saya hanya hobiis dan ya belajarnya tipis-tipis gini aja deh sebisa saya. Jadi mulai menetas saya pakainya Polaret, atau mungkin kalau sekarang sih nanti bisa dicoba pakai Artemia tetas, terus pakai memprem, terus pelet ya. Itu aja sih kalau saya. Dan nanti pakannya menyesuaikan aja sesuai dengan mulut si ikan. Nah ini ada yang masih imut banget teman-teman tuh. Ngeri nggak sih? Ngeri nggak sih? Kayak burayak usia 1 bulan ini tuh. Ngeri nggak sih tuh? Tuh ngeri nggak sih? Kecil banget. Tuh nggak imbang sama teman-teman yang lain teman-teman. Tuh. Tapi nggak apa, nanti mungkin bakal lambat ya pertumbuhannya. Ada juga ini yang dorsalnya hilang teman-teman tuh. Tapi nggak apa-apa deh, dirawat aja ya. Jadi buat teman-teman sensasi ngerawat burayak itu bener-bener sensasinya itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau ngerasain ngerawat burayak gimana, monggo dicoba aja ya. Itu nanti teman-teman bakal ngerasain lah gimana susahnya ngerawat burayak ya. Dari mungkin ribuan telur yang menetas hanya berapa, terus yang hidup cuma berapa. Itu sensasi kita ngerawat burayak seperti itu ya. Tuh, burayak ikan emang susah gampang ya. Mungkin kalau buat peternak yang udah mahir, udah profesional, ngerawat burayak itu mantep kawan. Ini sengaja nggak saya bersihin teman-teman untuk kolamnya, lumutnya maksudnya ya. Tuh, lumut ini alami muncul sendiri karena nggak saya filter ya. Ini tanpa saya filter untuk kolam burayak saya. Cuma ya sekitar 2 atau 3 minggu lah airnya tak ganti total. Sisa berapa persen aja sih ya, 10-20% lah. Dan ganti air. Udah gitu aja sih teman-teman kalau saya. Soalnya nggak saya filter dan lumutnya muncul sendiri. Nggak usah saya pancing ya. Kemarin soalnya ada yang nanya, Mbak munculin lumutnya gimana? Waduh, ini saya nggak pakai munculin ya mas bro. Lumutnya muncul sendiri, alami. Tuh. Nah, tuh ini. Ya buat seseruan di rumah. Kalau pulang jualan sore gitu, ada kegiatan ngasih makan burayak ya tuh. Nah, ini udah mulai pecah warna ini. Tuh gimana? Nah, ini. Ya ini burayak rawatan ala-ala saya, tipis-tipis aja tuh. Tuh. Nah, ini kayak gini aja teman-teman. Nggak lupa kalau misalnya listrik padam, jangan lupa ya pakai itu air pump Resen. Saya pakainya itu Resen AA002. Itu pakai baterai 2, jadi asupan oksigennya terpenuhin. Kalau listrik padam masih dapat oksigen ya. Ya ini sedikit info untuk burayak saya ya teman-teman. Kalau teman-teman ada punya burayak, boleh monggo ditulis di kolom komentar. Kebetulan sejak edisi burayak ini menetas, ikan saya udah nggak mulai memijah teman-teman. Dan masuk di bulan November Desember ini, airnya dingin, suhunya dingin, ikan nggak ada yang memijah sama sekali. Saya pernah kemarin jodohin beberapa pasang, ternyata zong teman-teman, nggak ada yang mau memijah. Mungkin faktor cuaca ya, faktor suhu, jadi ikan nggak mau memijah teman-teman tuh. Ini sebagian yang udah kelihatan endut-endut teman-teman tuh. Kalau yang ini sama sih. Nih, kalau yang ini udah gede-gede teman-teman.
Oh, susah pegangannya. Ya, ini sedikit info dari saya untuk burayak koki saya ya, usia 3 bulan. Untuk size-nya segini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya size-nya lebih gede ya, asupan makanannya, asupan gizinya berarti keren ya. Ini saya secara nggak dapet itu ya, nggak dapet cacing sutra, jadi untuk ngejar gedenya agak susah ini saya. Jadi saya cuma ngandelin pelet aja ini teman-teman tuh. Ini efek makan pelet ya kayak gini, gedenya segini. Oke, monggo ditulis komentarnya dan nantikan video saya selanjutnya bakal ada apa tipis-tipis dari saya ya. Dan pantau terus